Jadi waktu itu Nah, kita datang kan, bertemulah bersama Pire dan Arife kan, abang-abang ini. Bang, ajak kami ke tongkrongan Makassar banget. tapi ceweknya itu kalau naik motor dia ngata-ngata tidak? Weh, namanya Ada memang. Halo, nama saya. Latar budaya Makassar begitu. Jadi Jangan bukan kayaknya kenapa bang? Udah menangis nih, udah menangis nih orang. Bandung Makassar sebenarnya di sini kan. Anda. Iya, tidak usah fokus ke situ. Kenapa Anda mau main? Siapa di sini lu buka saya? Iya. Kalau pet ini anu. Kira solasi. Jerawat. Buat jerawat. Saya kapannya bikinnya di belakang punggungnya. Itu kan kamu. Saya Tomeng, saya Abu, Saya Iwan coy. saya Zakaribo. Kami dari podcast Parejo. Oke, kembali lagi kami di podcast Parejo. Ya, jadi saya berdua sekarang Betul, yang ini yang lead. Jali. Ya. Karena kita apresiasi teman yang dua itu. Betul. Iya. Jadi ini kenapa spesial? Karena kita kedatangan cast dari film Jodoh Tiga Bujang. Tepuk tangan dulu. Langsung saja kita undang. Ini dia case-nya. Silakan bang. Ayo bang. Ya, terima kasih datang di BLC. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini kurang lengkap. Iya. Kurang lengkap ya. Kita panggil krunya juga ya. Oh, ada kru juga ada. Ada kan. Oh, undang guru juga. Undang Ya, kru. Oke. Kan supaya imbang. Ini dia Boleh. khusus kita datangkan kru PU-nya ya. PU. PU film Jodoh Tiga Tiga Bujang. Bujang. Kita sambut Iwan dan Dan Zaka. Zaka. Ada berangkat ternyata dari ini. Aduh. Sorry, bukan kru artisnya juga ya. Ya, jadi kebetulan Iwan juga terlibat sebagai kru ya. Nah, Kenapa kita dipanggil terpisah biar orang tidak bingung yang mana yang dibilang Jordi. Soalnya tahu bilang semua yang ini yang di tengah. sorry, Oke. coba garuk dulu ininya. Coba garuk dulu. Ada Agak putih ya, agak Ada putih. Ya. Sebelumnya makasih udah undang kami ya. Bukan kau. Oh, kalau kru aja. Ini 3. Bisa perkenalin nggak? Anunya. Apa gue? Apanya Kita pede? mau kelompok. Apa beda? Iya. Tetap. Namanya. Kita logat Makassar saya, enggak apa-apa Bang ya. Nggak apa-apa. Bisa perkenalkan diri tak? Tabe satu-satu. Ya, satu-satu. Halo, Oke. nama saya Iwan. Nah, Oke. Ini nama saya. Halo, nama saya. Nama saya, Pak. Halo semuanya, saya Rebong menjadi Ahmad di Jodoh Tiga Bujang. Halo, saya Fadli sebagai Jordi di Jodoh Tiga Bujang. Terbalik mas. Oke. Halo, nama saya Chris berperan sebagai Kifli di Jodoh Tiga Bujang. Ya. Nah, Anda tahu? Iwan tanya gitu juga tahu. Saya juga. Apa? Oh iya. Oke. Maaf. Kakak Ribo sebagai apa kalau boleh tahu di Jodoh Tiga Bujang? Saya sebagai Pire. Halo, saya Iwan sebagai sutradara Jodoh. Lagi. Saya sebagai Arifi. Iwan di sini sebagai Arifin dan owner Cusi ya. Ya, tempat ini. Aduh, bukan ini, tidak usah. Ada bukannya ada. Orang ada di. Orang ada. Orang kaya lama. Orang kaya dulu. Old money. Bang, ini pertama kali di Makassar atau ini? Sudah, kalau saya sudah 2 kali. 2 kali. Waktu syuting, terus sekarang syuting. Oh iya, Di. Oh, jadi ini lokasinya. Sebelum Iya, syuting sebelum pernah ke Makassar sebelumnya? Belum, saya belum. Belum. Pertama kali waktu Baru pertama waktu syuting tiba. Nah, makanan pertama yang dicicipi di Makassar. Waktu datang. Mititi. Nah, Yes. Nah, semua orang luar Makassar itu senang dengan mie titi. Iya. Gimana rasanya mie titi? Bagaimana Bang dengan mie Iya. titi? 1 sampai 10. 1 sampai 10. 11. Cocok. Main Rebong kayaknya cocok. Cocok. Kayak ragu nih. Agak ini ya. Kayak ragu ya. Agak lain-lain. Kan harusnya dimasak dulu ini mie-nya. Iya. Iya. Bisa dulu mentah nih. Ya,
Ini kan film temanya tentang adat Bugis Makassar. Nah, apa sih pertimbangannya mau langsung ikut di sini terlibat di film yang bertema Bugis Makassar. Iya. Bang Jordi dulu kayaknya. Ya, silakan kakak tertua. Selain bayarannya masuk ya. Itu pasti. Kau ragu kan statusnya? Apa yang membuat kami ini mau join sama project Jodoh Tiga Bujang itu karena selalu menarik lah kalau kita membahas film tapi ada latar belakang budayanya gitu. Nice. Apalagi ini Makassar kan, masih belum banyak film dengan latar budaya Makassar. Dan sebetulnya sih satu hal yang pengen banget join di sini karena syutingnya full di Makassar. Yes. Jadi kita jalan-jalan ke Makassar gitu. Berapa total? 1 bulan kayak. Satu bulan. Full. Oh, iya. Sudah ke bagian mana saya di Makassar? Sudah. Jujur, kami belum. Kita orang Makassar saja belum ya. Kami belum. Public. Oh, iya kan. Refresh. Bisik-bisik itu bisik-bisik tapi. Kalau kapan nih pernah ke Makassar sebelumnya? Sebelumnya pernah 1 kali ke Makassar. Ngapain? Film juga. Kita sudah pernah cerita. Oh, iya. Makanya barangkali mau dijawab. Pada saat itu ke Makassar mau Mengajar apa tuh? mengajar cinta. Mengajar cinta sampai tanah Makassar, Bere. Bagaimana? Cerita Kemo. Warna biru. Siapa tuh? Waktu itu main sih sebetulnya tapi 3 minggu main di sini. 3 minggu. Dekat. Sempat dekat atau jalin hubungan atau? Tidak usah terlalu dalam. Karena kadang itu dia trauma karena ketika mendengar uang panai. Nah, Kalau cowok-cowok dari luar mau melamar cewek di sini. Orang Makassar ada uang panai, wah saya Iya, mundur. Dia mundur teratur langsung. Karena kan mencekik. Apakah faktornya uang panai bang sehingga tidak jadi? Enggak. Oh bukan. Tapi ceweknya itu kalau naik motor dia ngetang-ngetang tidak? ada memang. Iya kalau Bang, itu di petaran itu ngata-ngata atau ngata-ngata tuh Iya. Standing. dan kepala belakangnya itu sudah nyentuh atas. Jodoh Tiga Bujang ini bercerita tentang apa bang? Bisa mungkin di-spill satu film ya? Iya. Ada ceritanya ya. Ain aja itu. Oke, kalau dari Oke. Jodoh Tiga Bujang itu Biar ngomong. Ada bagiannya. Boleh lah dulu. Boleh. Oke, jadi Jodoh Tiga Bujang itu menceritakan tentang 3 bersaudara. 3-tiganya laki-laki yang mana tiba-tiba mereka disuruh nikah kembar sama bapaknya. Gitu. Jadi kita bertiga kaget, lalu oke deh sepakat, ayo. Tapi tiba-tiba di tengah jalan kakak mertua bukan. Di tengah jalan ada yang Di tengah jalan mandek nih rencananya. Karena si Fadli tiba-tiba jodohnya menghilang. jodohnya menolak. Menolak. Ghosting. Gitu. Ghosting. Terjadi dan harus cari lagi. Ayo, cari lagi yuk cepet. Dalam Gitu. waktu yang sangat singkat, Fadli harus menemukan jodohnya untuk nikah kembang. Karena harus 3 ini jalan. Harus ya? Harus jalan. Kenapa harus 3? Nanti kan bersaudara bos. Kan bisa dulu satu-satu. Untuk menghemat budget ini. Iya. Schedule-nya. Atur waktu. Schedule-nya nggak fair. Strateginya itu. Itu dia karena Nikah bapaknya kembar. punya uang panai terbatas juga. Betul sekali. Seandainya 2 tidak dibikin Jodoh Tiga Bujang namanya. Jodoh 2 bujang harusnya. Bisa. Nah, Iwan di sini pegang apa? Bagian apa? Bagian apa? Jangan salah, dia investor di sini. Itu. Ada Makassar kan? Orang adanya Makassar. Orang ada Makassar. Tak kalau Iwan ya di sini sebagai apa sama Saka? Saya sebagai Arifin Saka Pires, Nah, dia apa di sini? sahabatnya si Fadli. Sahabatnya si Iya, Fadli. Sahabatnya si Fadli. Tuming ngabunya di anu di
Iya, begitulah kurang lebih karena support system begitu. Ya, support sistemnya Iya. si Fadli. Si Fadli. Betul. Bagaimana pengalaman syuting dan berdua? Wah, seru banget, seru. Traumatis tidak? Iya. Awalnya malu-malu, tapi jadi kita lagi pertama kali ketemu di tempat reading, terus kita istirahat ngerokok. Nah dari tempat ngerokok itulah udah mulai cair suasana karena kita mau diajak ke. Oke, kau yang mau sama. Tidak masalah. Gini. Sorry. Ini Bang, soalnya kita udah berteman lama. Udah pernah kita Iya, waktu pertama kenal apa dia bilang? Saya mau dong kehilangan kesadaran. Boleh. Iya, jadi dari istirahat itu tuh kita udah semakin dekat karena Fadli, Arifing, dan Pire ini tuh udah temenan dari mereka masih kecil. Oke. Jadi kan itu yang berusaha kita bertiga tampilkan di film itu kan, chemistry-nya. Gimana caranya supaya Fadli secara logat nggak ketinggalan. Oke. Tapi dua udah master dong. Iya. Makassar. Bukan master, memang orang sini. Tidak perlu ada pujian ya? Iya, biasa. Tidak perlu ada bahasa pujian. sehari-hari. Dan kalau saya kan harus mengejar bagaimana caranya biar believable gitu. Betul. Tapi ya karena mereka berdua juga nanti nonton di bioskop hasilnya dua jempol. dua jempol ya, dua jempol. Ini Dia sudah siapkan ini lucu. Iya. Ini lucu. Masih ada Pire sama Arifing di sini. Oke. Saya kasih beban kalian. Ketawanya Makassar bangga punya mereka. Oke, Makassar bangga ya. Oke. Ya memang ya kita berdua memang putra daerah. Iya. Daerah. Dia monsternya di Makassar. Iya, dia monster. Tapi Bang Jordi tidak minder tidak sama ini. Tengkorannya sama si Saka. Saya minder sama tato-tatonya. Ya, jelaskan itu tatonya. Spill. Dia tetap Lambang partai. sensor. Ini sebenarnya kan syutingnya 1 bulan, hampir sebulan di Makassar. Pasti ada cerita menarik selama syuting di Makassar. Satu-satu dong, satu-satu. Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini briefnya disiapkan. Iya. Ini dia. Jadi waktu itu, kita datang kan, bertemulah bersama Pire dan Arifing kan, abang-abang ini. Bang, ajak kami ke tongkrongan Makassar banget. Oke. Autentik Makassar. Makassar Tatara. Nah, istilahnya. Terus ada katanya, tenang. Kita pulang udah nggak pakai. Nggak bisa ini. Di mana? Nggak boleh. Enggak boleh. Pak Arfan udah gini pada Maksudnya dia dari berenang. Kehujanan. Susah deh ngeditnya ini. Enggak apa-apa. Jangan ada dipotong ya. Full. Waktu di lokasi syuting, minuman mereka ada namanya juga ya? Ada. Di botolnya ya, di botolnya. Di botolnya ada. Arti. Makanannya dibawain ya? Gila. Sesuai request. Kursinya yang begini ya? Iya. Terus ada satu momen diantarkan makanan kan, makan malamnya Mas. Gitu. Terus kata TU kita kan, sama telco kita. Mereka bilang, nggak mau makan yang itu. Bertingkai. Fuck man. Kalau syuting udah pulang, aduh saya tidur di mobil. Profesional sekali. Kau tidur di mobil yang kau rental. Serius Bang, jadi Saka ini kalau mau pergi sama ceweknya, dia selalu Serius. Cerita dulu. Tidak enak kalau dari versi. Iya. Jadi cerita dulu. Jadi Saka ini sering kalau dekat cewek, dia selalu rental mobil Bang. Oh gitu. Iya, rental nama ininya, rentalnya. Sampai-sampai kalau dia itu mau rental dikasih diskon 50%. Saking seringnya. Karena mobil yang sama yang disewa. Ya, tergantung dikondisikan mobil apa yang ready pada hari itu. Kalau kuning ya kuning. Iya.
Tapi pas jemput ceweknya ngomong nggak? Kayak, Iya. Pajero papaku lagi di... Lagi di Apa itu servis. juga perjuangan. Iya, effort. Respect. Respectnya deh. Ini kan full logat Makassar. Ada nggak latihan khusus? Ya. Latihan khusus ada, kita Sama Parvan. sama Pak Parvan, terus sama Bang Fatah. Bang Fatah adalah co-director dari Mas Arvan juga. Dia juga setiap kali kita syuting, dia yang jagain dialek Makassarnya. Dan memang di sini mungkin aku yang salah satu yang lumayan kesulitan untuk berbahasa Makassar, tapi memang dibantu dan kita juga kalau misalnya kita bertemu orang-orang Makassar, ini ya kita coba terus membiasakan diri walaupun waktunya sedikit gitu. Boleh kita ngobrol pakai bahasa Makassar. Iya. Waduh. Coba deh, mantap mentong ke belampe. Ya, coba. Ulang. Gimana? Mantap mentong ke bulan pe. Ya. Jangan ya. Mantap mentong. Iya. Tapi untuk penempatan Jimmy Ki. Nah, itu ini. Susah itu jujur susah. Oke, susah. Dari awal kita belajar kan ada Jimmy, Ki, Pi, Ta, Pi, K, Iya. itu sebetulnya teorinya tuh nggak ada yang pasti kan. Iya. Tapi ketika kita belajar terus-terusan, kita cobain bunyi-bunyi terus, lama-lama by insting tuh tahu, ini tuh harusnya pakai ta, ini pakai Jimmy. Karena kalau kita tanya juga ke Pak Arvan, ke Pak Pata, gimana ya? Jadi pokoknya begitulah. Gitu. Jadi Dari pas mana, kita- Ki? Dari mana? Iya, gitu kan. Bisa juga dari mana Ji? Dari mana? Itu aneh ya kalau Dari dia. mana, Dari mana Ji? Ji bisa? Aneh, dari mana? Aneh. Gitu Ji. Pergi mana kok? Pulang. Oh, dari mana Ji? Jadi aneh nih. Jadi ada past tense, simple tense, ada juga. Oh, berarti ini ada juga melibatkan anak Makassar. Jadi memang ini karya 97% lah anak Makassar Ji. Yang kerja di oke. Nice memang. Kalau sutradara dari Sutradara Makassar. Makassar, co-directornya Director Makassar. Pemain ada 2 orang, tiga. Satu Ada siapa? Mezura, ada Echa, ada Om Leroy. Ada, Oh, Om Leroy asli Makassar ya? ada Musdalifah. Musdalifah. Oh Musdalifah. Udah ya? Udah. Udah sih nggak ada lagi. Ini Udah. Hari juga orang Makassar. Bang. Kan saya chat tau dia lagi di pesawat story, saya bilang. Sampai jumpa Bang, dia bilang, iya kita nanti ketemu ya. Kan kita satu film, pasti ketemu lagi. Dia lupa saya kira saya nggak main pemain. kira kayak Kan saya main juga, pasti ketemu lagi. Kita nanti ketemu ya. Kan penasaran. Iya. Boleh tahu berapa total scene-nya? Iya. Sama jumlah fee-nya ya. Nggak boleh. Semua mau tahu. Total scene. Total scene saya lupa. Ya. Nanti kalau kita nonton kita hitung saya titik tawanya. Oke. Titik tawa. Titik tawa. Berarti garansi. Garansi tawa. Yes. Dia garansi. Berpecah itu layar bioskop. Saking lucunya. Tapi memang Arifin dan Pira ini ada hampir setengah film ada semua. Setengah film. Hampir setengah film Ada ada. setengah film ada. Sampai ending film pun ada. Ngalahin screen time saya sama Chris. Cut mini semua tuh dilewatin. Lebih banyak Arifin dan Pira. Dia mencuri perhatian nih. Mencuri perhatian. Pendatang baru terbaik. Siap-siap FFI. Pinatomu Iwan. Yang masuk 15 menit dulu speech misalnya. Iya. Kau menang ini. Iya. Pendatang pendatang. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya yang sudah hadir, sudah support fans-fans saya yang sehingga saya bisa besar seperti ini. Iya. Terima kasih semua orang-orang yang sudah percayakan saya Iya. hingga sumpah ini aku nangis deh. Iya tahu. Mungkin ya kurang lebih begitu. Semua ini begitu ya. Tapi Bang harus tahu juga si Abu ini masuk nominasi apa? Ya dia dulu pernah masuk nominasi apa? Rahang terbaik. Yang jelas dia sejajar sama Nicholas Saputra. Iya. Apa? Ya dari Wang Panai itu. Rahang terbaik. Model tengkoraknya dia. Limited. FFI ya.
Saya nggak tahu. Ih, malu sih. Coba buat Instagram. Nah, ini tahu pegang HP. Janggut putihnya. Ya itu jimatnya, Pak. Jimat ini, jimat. Tidak ada di tempat lain. Oke. Produser orang luar ya. Produser Jakarta. Jakarta ya. Rumah produksi Star Vision. Keren, Star Vision. Keren. Terima kasih Star Vision sudah mau mengajak teman kami. Terima kasih. Ya namanya juga selalu mau belajar. Kau bertingkah kok kalau diadu. Tidak, ini kan ini. Jawaban aktor. Masa tadi dia tanya saya bilang, saya tulis di bioku ini aktor. Jangan, tidak usah kau tulis. Tidak ada gitu-gitu, tidak ada. Jadi Bang perlu ditahu. Jadi sebelum Jodoh Tiga Bujang ini syuting di Makassar, sebenarnya yang dikabari itu Tuming Abu. Oke. Kayak nasam Kenapa? gitu. Kenapa? Harus Sebenarnya jadi orang di Arifin itu kagum harus nih, kagum gue ada Iwan sama Saka. Nah bocor. Jadi kami yang dikabarin. Iya. Oh ini dari television. Karena ada sesuatu hal bilang ada rekomendasi, dia bilang wah saya punya teman. Oke. Jadi pahlawannya kalian. Sebenarnya Sama skill kami juga ya, skill kami juga ya ada. Sebenarnya kami juga chip in di film ini. Diam-diam. Kami hubungi produser. Bang, berarti setelah dari Makassar kemana lagi nih? Kita akan Agenda muter-muter. turnya. Hari ini kita ke Makassar. Makassar. Besok kita ke Kendari. Kendari. Habis itu ke Palu. Besoknya lagi ke Makassar lagi. Lalu ke Palu. Sorry Bang, Kendari ini Sulawesi Tenggara kan? Iya. Soalnya aja. Iya, soalnya aku jarang di Makassar juga. Iya. Enggak pantas. Gak pantas soalnya gue. Rumah lu tuh di Sudiang. Ke Palu Bang. Palu Sulawesi dari Palu Semala ya? kita ke Banjarmasin kalau nggak salah. Terus ada Balikpapan juga. Balikpapan, Samarinda, baru Pulau Jawa. Nah, Balikpapan tuh banyak anak Makassar juga. Ya. Banyak suku adat Bugis Makassar. Nah ini kan film lokal. Bagaimana responnya orang Jakarta? Iya, apakah kan kendalanya film lokal Bang sulit diterima di sana toh? Iya, Budayanya betul. maksudnya. Embel-embel film lokal itu loh. Iya. Iya. Dia Bagaimana respon orang? Kalau dilihat dari antusias, karena kan kita sudah pernah mengadakan special show di beberapa kota di seluruh Indonesia, di Medan ada, Pekanbaru, Palembang. Ada 10 kota ya kita special show ya? Ada 10 kota termasuk Makassar gitu. Semua responnya bagus, penontonnya full house. Terus review ke sosial media juga semuanya positif. Yang kita takutkan kan mereka nggak ngerti bahasanya kan. betul. Iya. Tapi ternyata mereka ngerti gitu. Yes. Mereka paham setiap jokes yang dikeluarkan sama komedian, komika yang ada di situ Titik semuanya. tawa itu padat. Titik tawa itu real, ada semua dan semuanya ketawa gitu. Pasti tuh Bang, pasti kalau itu. Keren. Jangan terlalu lah. Jangan dipuji. Yang ini emang agak jumawa ya? Dipuji dia agak ini. Sampai akhirnya semalam kita premier di Jakarta, pertama kalinya di Jakarta ya. Yes. Pertama kali di Pertama kali di Jakarta. Itu satu studio sampai akhir film semuanya ketawa, Ya. semuanya menangis. Jadi walaupun ini film dengan latar belakang budaya lokal Makassar, tapi hasilnya itu adalah untuk satu Indonesia gitu. Ngeri. Ada insiden juga tadi malam kita premier. Iya. Rahang orang nggak bisa ketutup. Berarti Saking lucunya. saking lucunya ya. Kan kemarin semalam ini Bang, premier. Nah, Ada yang cari aku enggak? semua pada cari sih, ada pingpir aja. Tidak, barangkali ada wartawan mana sih Arifin? Iya teman-teman media untuk Iya. bertanya. Dia. Karena kan kalau dari segi cerita ini kisah nyata. Kisah nyata loh ya. Oh ini kisah nyata. Kisah nyata. Nikah kembar. Tapi di daerah sana Bang ada tidak yang nikah kembar begitu? Ada juga kok, ada juga. Di daerah Padang ada. Nikah Oh, iya, kembar. di Padang kan memang gini. Karena barusan teman saya juga nikah kembar sama bapaknya Pak. Jadi bapaknya Bapaknya nikah, Nikah dia nikah juga. Anaknya juga menikah. Iya.
Serius nih? Tidak bercanda, Bang. Apa yang bikin kangen Miki? Makassar. Apa yang bikin kangen Makassar? Ya, saya. Ya. Kenapa harus Makassar? Kopi beda nih. Beda. Ya, sorry. Kenapa Makassar? Apa yang bikin kangen Makassar, Bang? Makanannya khususnya songkol. Saya pengusaha songkol lo sekarang. Serius tuh. Kau titip. Songkol begadang, saya jual songkol insomnia. Iya kan saya komen di Instagram. Iya, sebentar saya kasih coba ya. Tapi bagaimana rasanya? Rasa tai. Itu rasa tai. Kalau mau hitam lagi beraknya. Kalau makan itu tainya abang hitam. Hitam Bang. Saya 3 hari tainya abang hitam. Ada pewarnanya. Saya 3 hari makan songkol, 3 hari hitam tainya. Stop bahaya. Tapi nanti saya kasih coba karena dia suka ternyata songkol. Ya, itu yang bikin rindu sama Makassar tuh songkolo. Siapa lagi? Suasananya. Gitu. Kalau dia kan Helen. Saya suasananya. Saya Palu Basah saya. Palu Basah ya. Serigala. Ini dekat dari sini, Bang. Pakai alas tadi. Pakai alas. Belum. Pakai lah, kalau pakai alas panas. Tadi belum. Iya sih. Istilah telur. Bang Chris, Yes. makanan apa? Makanan aku mie titi. Oh, dia meditasi. Sudah kita Dari bahas dulu makanan. dari dulu suka. Iya. Kalau kita bahas kembali berarti kita kosong. Apa lagi nih? Kosong. Mie titi. Aduh ketahuan deh. Waktu kita pertama landing yang tempat pertama yang mau kita datengin adalah nelayan. Nelayan tadi. Jadi tadi kita makan siang di nelayan. Ketemu nelayannya, Bang? Kamu namanya makannya itu. Rumah makannya. Ini enak di situ, Bang, ikan keringnya. Coba. Iya, ikan apa? Mana? Ikan ini. Kudu-kudu. Kudu-kudu. Iya, ikan. Sorry, yang mana itu? Ikan kudu. Buntal lah. Ada yang bentuk Ikan buntal lah. Iya, yang begini. Kayak perahu itu. Ikan buntal lah. Oh, ikan buntal lah. Buntel. Bahasa Makassar yang paling melekat. Ya. Yang paling melekat. Kodong. Kodong banget. Boleh. Kasihan banget. Kita tanya juga ini ya, Saka sama Iwan bahasa Makassar yang Boleh. Coba. Fadli apa? Apa ya? Paling melekat bahasa Makassar. Ini berhubungan sama film sih. Iya. Apa itu? Masalah waktu Ji ini. Curiga kan Jatandras ini. Iya. Jatandras. Itu di sini tuh tagline-nya Jatandras. Jatandras itu polisi sini. Cuma masalah waktu gue yang menangkapin lo. Iya. Kayak gitu kurang lebih maksudnya. Iya. Masalah ini problem. Gua apa ya? Sundal lah. Iya. Bisa. Itu waktu itu diajar nama Bang Patah. Diajar nama Bang. Enggak. Ada opul Sundal lah. Gitu. Dibenerin lagi ininya. Oke, Iya. mungkin sebelum pergantian, kenapa teman-teman harus nonton Jodoh Tiga Bujang? Karena ada itu sama Piren. Iya. Jangan Itu putra daerah. Itu selain alasan itu deh. Saya kalau mereka yang main aktor utama, saya pastikan penontonnya 50.000. Rugi apa ya 50.000. Tidak lah, 1 juta. Kenapa? Jadi Coba satu-satu ya dari. Ya, satu. Dari gue dulu ya. Pokoknya untuk yang mau nonton film Tiga Bujang, ini film menarik banget. Kenapa? Karena ini film ini bukan hanya menjelaskan tentang cinta terhadap pasangan, tapi juga cinta terhadap keluarga. Iya. Betul. Dari Angkat aja, dari Bang. Fadli, Dari Ahmad dulu atau dari gua? ya boleh Ahmad. Kalau dari gue nih. Iya, amin. Apa? Ngomong dah. Kalau dari saya sih selain memang ini cerita daerah dan budaya yang sangat menarik untuk ditonton dan dipelajari juga sembari dihibur, tapi kalian juga pasti melihat para filmmaker dan aktor-aktor yang semua yang terlibat di karya ini orang-orang tulus
Oke. Oh, Oke, Kak Fadli, selain yang disebutkan oleh mereka berdua. Ini saya sekalian promo deh. Boleh. Boleh. Ini film mengangkat latar belakang Makassar. Jadi kalau bukan warga Makassarnya yang menonton, yang ikut menyebarluaskan kalau budaya Makassar itu tuh sangat mewah, penuh dengan ragam budaya dan kebiasaan. Siapa lagi gitu. Jadi harus nonton film ini. Tadi juga Ray sama Chris sudah bilang ya tentang pelajaran, point of view-nya banyak yang bisa diambil. Ini sangat menghibur, sangat ringan karena komedinya semuanya perfect dan ini berlatar budaya Makassar, jadi harus ditonton. Oke. Seperti apakah trailer dari Jodoh Tiga Bujang? Kita saksikan di sini. Adli, bagaimana? Alhamdulillah berprogres. Studiomu berprogres tapi jodohmu jalan di tempat. Bapak ada tabungan 300 juta. Harusnya cukup untuk uang panai kalian, biaya lamaran sampai resepsi. Pusing palaku. Ada acara apa ini? Acara lamaran, Dik. Uang panainya 500 juta. Sampai kapanpun kau tidak boleh lagi sama dia. Ini soal harga diri. Kalau Kak Fadli batal, masa kita berdua juga harus batal? Kak Fadli, Asya mau pamit dulu ke Jakarta. Besok mau siapkan lamaran. Kak Fadli nggak mau ikut juga. Siapa tuh ketemu calon jodohnya tuh. Tenang Bos Cu, nanti kita bantu carikan. Yang oke nih barang. Klasik sekali rasanya ini. Gimana undangannya? Apa sudah bisa disebar? Apa aku sudah bertanya terus? Waktunya semakin sempit. Kau pikir kami ndak pusing kalau kau belum ketemu jodohmu? Dirimu sendiri kau pikir, Fat. Bapak yang mau kita nikah kembar, bukan mau ku. Fat. Mulutmu, Fat. Assalamualaikum. Rifa. Fadli? Fadli? Rifa. Seberapa pantaskah kamu untukku? Siapa itu namanya mantanmu? Bukan mantanku itu. Teman saja. Tidak sampai situ rasa pedeku. Mampukah kau hadir dalam setiap mimpi burukku? Bagaimana saya bisa yakin kalau kita sudah move on dari mantan tak? Saat kita jauh, celakanya. Kalau kita toh S2, sudah pernah umroh, anak perempuan satu-satunya. Kita itu minimal 3M. Hah? 3M? Mahalnya? Masa Messi dibayar pakai UMR Ngawi? Ya, jadi itulah dia tadi trailernya dari Jodoh Tiga Bujang. Kita nggak nonton. Memang begitu. Memang begitu. Itu di kana bote-bote, guys. Akhirnya keluar Makassarnya. Keluar asli. Asuluki. Tadi ada bujangnya. Iya. Kita datangkan jodoh-jodohnya. Betul sekali. Beda dari wanginya ya. Tadi harum juga tapi ada tipis-tipis sakulunya. Iya. Ada sedikit ya. Itu udah buat translator. Ada di translator. Dia bilang sakulu itu kecut. Lebih ke mengganggu. Kita perkenalan diri dulu. Boleh. Kakak-kakaknya memperkenalkan dirinya satu. Iya, satu persatu. Itu beda. Gimana kalau kalian dulu memperkenalkan? Ya, boleh. Biar Oke. kita kenal, belum kenal. Tapi aku jujur sering banget nonton kakak. Iya. Seriusan lo. Benar kode. Apa videonya kayak yang tahu? Aduh, apa di lemes sekali nih kak. Maaf ya. Yang mana ini? Nah, dulu kayaknya kokoku pernah endorse kakak kayak promosi. Apa aja? Apa Baru endorse apa? kalau ke bandara saya lihat promosi pajak. Iya. Dan lupa bayar pajak. Iya. Putra daerah. Ya, memang ini apa? Kakak Eca dia putri Makassar ya, Iya, asli asli. Makassar. Kayak Maizura. Iya, Maizura juga. Oke, kita perkenalin deh dulu. Iya. Oh iya, perkenalin dulu deh ya. Iya. Kenalan dulu, kita belum kenalan. Oke. Ini namanya Abu. Coba. Lo namanya Saya siapa Abu. sih? Dari podcast Parecu. Halo semua. Pokoknya main. Saya Zaka. Weh, minta filmnya juga jodoh 3 bulan.
Sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai Pire. Oke. Kok pakai baju promo sih? Makanya tadi sih sama Iwan, oh kita nggak dikasih. Enggak Ji, kan tuan rumah. Iya. Kita Iwan. Halo, saya Iwan. Saya Tuming. Nama asli. Icang. Icang. Nama asli. Dari kita. Kakak Mei dulu, Kakak Mei Surah. apa nih? Perkenalan. Sebagai dan berperan sebagai Nama aku Maizura. Di sini saya berperan sebagai Nisa. Nisa. Ya. Nisa. Bukan. Ini gimana sih? Nama aku Nora. Aku berperan sebagai Riva di sini. Riva. Ini dulu. Yo, cerita Barbie. Halo, aku Barbie Arzeta. Di sini aku berperan sebagai Karin. Hai Barbie, kenalin saya Ken. Ini live ya? Ini live ya? Tidak. Oh, dikira live. Oke, Eca. Halo, aku Eca. Aku berperan sebagai Asya. Oke, karena kan dia sudah paham juga dialek Makassar. Bagaimana kalau kita jawab pakai bahasa Makassar? Dialek Makassar dia jawab juga dengan dialek Makassar. Betul. Iya, dia Makassar, kita logat lah. Iya, logat lah. Jadi kebalikan nih. Dibalikin aja. Udah mengerti bukan? Itu orang bicara tuh. Apakah ini semua? Apakah kau bikin? Oke. Nah, kan ini dia filmnya ini dia berlatar belakang adat Bugis Makassar, toh. Nah, bagaimana? Kenapa dia bisa mau ambil kini film? Gue jadi ngerasa tau gak sih kayak impostor gitu, orang gak bisa ngomong Makassar, gue kayak ngomong Jaksel gitu. Aman kok. Kita juga ngerti kok. Oke, gini deh, kita ikutin deh bahasa kamu. Iya. Boleh. Santain aja hidup lo. Santain aja. Apa malu gak tapi coach. Kalau dipaksa-paksa sedikit, Please, maklumin dulu kok. Iya. Oke, gimana tadi? Sorry. Iya, wede. Ya, selain senang banget mau berkesempatan berlawan main sama Kak Jordi, aku juga excited banget. Karena kan Indonesia kita banyak banget ya budayanya. Terus dikasih kesempatan sama Pak Parwes buat mengenal lebih dalam lagi budaya Makassar. Terus akhirnya tahu apa itu uang panai dan semua-muanya ini yang aku kaget banget. Itu sih, dan aku udah tahu Makassar makanannya enak. Oh, oke. Jadi datang kita pada naik semua berapa kilo gitu syuting. Kalau boleh tahu sudah makan apa tuh? Iya. Aduh, apa ya? Iya. Banyak banget semuanya. Ini nih enak, palu basah. Palu basah enak banget. Makanan khas di sini McD. Ada juga Beda bos, beda. Tapi yang aku nggak suka mie titi guys. Iya, karena aneh. Iya. Kenapa Aku juga nggak suka. Susah logat guys. Iyo lagi. Oke, Mai. Kalau buat saya tidak ada yang lebih membahagiakan kembali pulang ke Makassar. Ada. Rasanya kayak pertama kali ditawari harus Kak main di sini. Biar tidak dibayar. Tidak mungkin lah. Ya minimal adalah uang transport. Bagus juga jawabannya. Dia jaga aja perasaannya. Iya, maksudku ya ini kan ceritanya memang benar-benar tentang suku Bugis, tentang latar budaya Makassar begitu. Jadi kayaknya udah menangis orang. Baru Makassar sebenarnya di sini kan. Santai. Terus ya menurutku menarik sekali karena bisa Kak juga jadi representasi dari daerahku sendiri gitu. Di film ini. Gitu sih. Cocok. Kami sebagai anak Makassar terharu kalau udah dengar jawabannya Mai Surat terharu gitu. Berbi. Kakak Berbi. Kalau aku jujur pertama ngelihat
kan pertama dikasih dulu sinopsis karakternya kan. Iya. Terus karakter Karin tuh ada Makassar, ada Bugis, dan ada Jawanya juga. Jadi itu yang bikin aku penasaran sih, ini bakalan gimana ini ya karakternya gitu. Terus yang bikin menarik juga karena syutingnya di Makassar dan aku belum pernah ke Makassar. Pertama kali berarti ini. Iya, pertama kali gitu. Wow. Bahasanya juga aku masih kurang familiar, tapi setelah syuting di sini kita mulai paham. Dan ngeliat kalian semua, oh gitu ya. Iya. Tapi emang enak banget lihat orang Makassar ngomong tuh kayak kalian. Coba bisa. Gak bisa malu. Bahasa Makassar yang melekat selama coba bilang, mantan kakak belum pe. Iya. Mantan mentong ke belum pe. Apa itu? Ya. Oke, Eca. Pertama kali nonton video Tuming Abu kapan? Tentang film ini. Tapi kapan ya? SD kapan? Jauh sampai jawab. Dulu tuh mereka ini apa selebgram Makassar guys kalau Tuming Abu itu. Iya, selebgram awal-awal. Legend. Instagram masih kotak-kotak guys. Oh iya? Iya. Pernah karena interview sama Tuming Abu tahun 2017. Iya. Kita bahas itu saja ya apa. Kalian mau bilang jauh sama Dulu Maisura itu kita bintang tamu di Jarang Bikin Show. Kita ada dulu podcast juga Dik. Masih diantar sama bapaknya. Jadi sekarang ini terharu lagi. Gampang menangis. Iya, karena dia lihat Maisura. Prosesnya Maisura. Tapi kalian kenal udah lama ya? Iya. Lu aja yang baru kenal. Kalian ini kayak pair gitu? Yes. Oh, Tuming Abu nama ininya. Nanti di follow ya. Oke. Eca. Iya, kenapa nih? Tadi cowok 1 bulan. Bukan di itu. Makassar. Orang kamu ke situ. Kenapa Anda? Iya, tidak usah fokus ke situ. Kenapa Anda mau main? Apa di sini lu buka saya? Iya. Pelepes ini anu. Kira solasi. Jerawat. Buat jerawat. Saya kapannya bikinnya di belakang punggungnya. Itu kan punggungnya. Itu karena spraynya jarang dicuci. Eca, kenapa Eca? Kenapa Eca mau main di Jodoh 3 Bujang? Kalau saya sebenarnya karena kayak kan saya sudah pindah ke Malang tuh, jadi saya sudah tinggal di Makassar. Jadi kayak sudah lama nggak pulang, terus waktu mau ditawari film ini kayak seru banget. Kayak demi sama Makassar gitu. Betul, kayak gue sih ngerasa kayak gue banget sih film ini. Memang betul Eca kelahiran Makassar kah? Iya, betul. Jelaskan dulu. Di mana kan dulu sekolah, di mana dulu bergaul? Dulu saya TK di Pelita Mandiri, SD, SMP, SMA sampai kelas 1 di Raja Wali. Saya jual di Raja Wali. Berarti itu. Mana tengkorak begitu di Raja Wali? Ada. Raja Wali ini apa? Sekolah swasta ya. Tadi kita lewatin kok Raja Wali. Kayak kalau di Jakarta kayak apa? Kayak sekolah juga. Iya. Sama. Sekolah juga. Nah, itu kan talent cowoknya itu kan 1 bulan di Makassar. Kalau yang yang cewek-ceweknya juga 1 bulan di Makassar. Iya, kita juga 1 bulan kurang lebih 1 bulan di sini. 1 bulan. Eca jam pulang-pulang kemarin itu tuh. Aku sama Barbie sih. Aku enggak ya. Karena padat dia. Nah, soalnya kan kayak Sinore sama Maizura kan dia ini kan pemeran utamanya. Kalau aku sama Barbie tuh sampingan aja. Sampingan aja guys. Jadi kita pulang pergi sih. Iya benar. Karena Eca juga sibuk banget ya. Jadi Barbie juga sibuk banget. Iya, hanya kita berempat sih yang tidak punya kesibukan. Pokoknya kalian ini sibuk. Iya. Eca, tapi sebelum ada nih podcast kita sempat waktu bikin list nama yang mau kita undang tuh ada juga nama kamu. Masa? Iya, cuman ada kesempatan baru ini. Mai juga. Mai juga. Oh, makasih ya. Akhirnya bisa sampai hari ini dia. Iya, lumayan. Ini tapi keren banget sih. Anak-anak standby dari jam 6 pagi saking. Oh, berlebihan Mas. Dipanggil Mas Kiwo. Kakak, kalau Kak Bira aku udah pernah ketemu kan, cuma kakak belum. Ketemu di mana sama dia? Kapan waktu syuting? Ya tuh, pas nikahan bukan. Kalau memang mau sebentar nanti Saka rental mobil. Jemput. Tapi Kak Tuming Abu kok nggak tua-tua ya mukanya? Iya. Karena rahasianya cuma satu, air wudhu.
Mana Dato itu jenggotnya putih? Antara Dato atau awet tua memang ya? Awet tua. Ya. Cerita logat kan. Ini yang cerita logat ini pasti yang bukan orang Makassar ditanya. Karena kan Maisura sama Eca kan paham itu. Agak Kesulitan nggak sih Allah ini logat Makassar? Susah banget jir. Ini nih. Anjing. Santai sih dari emosi. Kita marah-marah ini santai. Masa aku dengar di podcast dia. Nggak boleh gitu. Kamu kesulitan nggak, Nora? Susah banget. Apa kata yang sulit? Masih diingat tidak di dialognya? Sebenarnya bukan katanya sih, lebih ke logatnya karena kayak aku kayak belajar nyanyi, kayak disuruh belajar nyanyi gitu loh. Kan kalau logat kan kalian pasti udah kebiasa dari kecil. Aku kayak tiba-tiba dalam waktu 3 minggu kayak lo harus bisa nih. Tapi bisa toh? Bisa. Karena bisa boleh dites menyanyi. Enggak itu. Salah. Susah. Tapi kamu masih bisa ngomong kayak sekalimat gitu gak? Susah banget. Itu aku harus latihan dulu. Jadi kebetulan waktu belajar logat, aku nyampe Makassar langsung aku ngobrol sama resepsionis hotel. Aku langsung kayak buka naskah aku, tolong dong aku latihan sama dia. Kayak biar bisa, biar nggak dihujat sama orang Makassar loh. Tapi bagus sih, keren. Mereka kayak 3 minggu, menurut aku kayak bagus banget logatnya, udah kayak orang asli Makassar. Kok kamu gimana sayang? Kenapa dia yang bertahan? Oh sorry. Harusnya dia ya. Harusnya dia. Sendiri temannya 3 orang. Terima kasih sudah bantu kami. Terima kasih sudah bantu kami. Terima kasih. Saya lagi Derby. Ya, bagaimana? Kalau aku, kan aku ada lebih ke logat Jawa sama Makassar. Jadi pertamanya tuh aku juga bingung ini karakter mau digimanain ya logatnya gitu. Jadi kata Pak Arfan mau ada logat Jawa tapi mau ada konsonan-konsonan dari Makassar kayak Ji, Kimi gitu. Sorry, Pak Arfan tadi siapa ya? Pak Arfan gigit Pak. Ada salah satu sutradara siap. Itu dia sutradaranya. Gitu, terus jadinya ternyata mau digabungin. Jadi pertamanya agak kesulitan di Makassarnya malah karena aku nggak familiar banget. Tapi untungnya Pak Arfan sutradara kita. Iya. Itu ngebantu juga, Bang Fatah ngebantu juga. Terus ada Eca, ada Maizura juga yang native speaker nih. Iya. Gitu. Tahu nggak itu apa? Native speaker? Speaker simbang dah. Speaker bukan kah? Speaker aktif. Orang bicara. Oh iya. Tandem-tandeman. Tapi Eca sama biasa jadi mau bawa keliling kan. Iya. Kemana ya? Iya, syuting itu kan kita tinggal hampir sebulan. Jadi kalau misal lagi break syuting pasti kita pergi ke tempat-tempat yang Makassar sekali. Bat. Tapi ini buat bujang sih. Kita cuma ngikut-ngikut aja. Terus biasanya juga kita iseng pergi kayak main biliar. Petak. Bola sodok. Bola sodok. Pedal juga. nih. Nyempatin ke Emtos enggak? Makassar situ sih. Orang Makassar bener-bener Makassar. Emtos itu apa? Mall juga. Tapi di daerah Perintis. Iya. Rumah aku di situ dekat situ. Iya. Tapi aku ya di sini kalau mau nonton murah di situ tiketnya. Murah. Kontrol Karebosi sudah coba? Kontrol bakar Karebosi. Udah. Aduh belum. Nah, itu. Berarti belum bilang. Nura kapan nih kurang kuliner deh. Nura waktu itu sempat sakit soalnya. Aku cuma makan nelayan doang. Nelayan. Kok nelayan dimakan? Wah, kasian banget nelayannya apa kata istrinya ya? Kasihan istrinya. Ya, rumah makan nelayan Saka. Berarti belum coto. Soto makan. Kalau bahasa makan. Saudara sudah. Sudah. Terus tapi yang bolak-balik terus kan Bisa ngepe? Udah. Biasanya tuh kayak para bujang sih yang kayak banyak BM-nya, jadi kayak di list apa saya ada mau kayak mau dong ini gitu. Bujangnya tuh makan mulu tuh. Sama kita juga sih. Iya sih, cuma mereka lebih parah kayak makan lipat kita. Iya, terus. Ada tidak pengalaman unik selama di lokasi syuting? Apa ya, kalau syuting yang lucu. Tidak harus yang lucu. Yang menarik. Yang menarik, betul. Yang menarik.
Di sini banyak orang Jawa juga. Ini banyak bapak belur dia. Kalau aku justru pas ini ya sih, pas workshopnya sama pas reading. Apanya yang lucu? Iya. Reading. Nggak, jadi kan aku banyak tektokannya sama Kifli kan, sama pasangan aku, Christopher Nelwan. Terus dia tuh emang kita berdua introvert. Jadi agak jaga jarak dikit gitu. Iya, jaga jarak dikit gitu. Dan dia pertama kali, kan kita harusnya udah lamaran ya. Udah ya boleh lah pegang tangan dikit deket gitu. Tapi dia megang aku kayak gini. Iya sayang. Ngambang. Gimana sayang? Ngambang. Tentara ya. Iya, agak aneh kan kalau ini kan. Terus aku yang kayak udah nggak apa-apa, pegang aja, pegang. Coba Kristo itu sayang. Kanura. Apa sih yang lo ngerasain yang unik? Iya. Jaksel. Setiap Nura pasti Tumito yang Jakarta juga Jakarta. Langsung ketawa begitu ya. Iya. Lucu rasa. Lucu Nurasa. Iya. Yang lucu Nurasa. Yang lucu apa ya? Iya. Aneh banget. Yang lucu Nurasa. Lucu Nurasa. Aneh banget. Anyway. Mana jawabannya mau dikirim WA saja? Kurang aja. Oh, anu Pak, Saka sama Iwang apa? Kau juga main sini toh? Saka apa Saka? Iya, pengalaman. Saya karena satu scene juga dengan pemain senior tuh jadi ya. Dah iya bebannya itu. Gimana Kak? Kita yang dari lokal dihadapkan sama yang senior-senior yang sering main. Semua itu lokal adalah nasional. Jangan kue itu. Namanya Makassar bukan Indonesia. Maksudnya kita selama ini main-main di sini. Yang main di sini Ji, aku bilang. Tahu dari pembayaran selalu beda. Papa Rues, ayo. Udah apa? Nura sudah ada jawabannya enggak? Iya. Main film ini baru kita lupa. Yang paling berkesan. Lucu sebenarnya lucu ada, tapi spoiler. Oh iya, jangan. Jadi jangan ya guys. Di luar film yang berkesan selama di Makassar. Pokoknya harus bicara lah. Iya, oke. Yang berkesan di Makassar mungkin waktu itu, tapi ini agak lintas film ya. Waktu itu di sini ada teman kami juga yang lagi syuting di Makassar kebetulan, Lutesha. Oke. Lutesha. I know. Oh you know. Lutesha lagi di sini, terus aku Lutesha dan teman kita juga anaknya Parswendi si Keka. Kita bertiga tuh ke pantai Losari. Terus kita makan di pinggir laut itu. Pisang epe di pinggir laut banyak banget. Terus kita ngobrol di pinggir. Terus kita mau naik perahu dangdut itu loh tadinya. Oh, bebek namanya. Tapi keburu telat. Oh iya, matahari sudah tenggelam kan? Matahari tenggelam juga mereka masih joget-joget, tapi kita telat aja datangnya. Oh iya. Maaf kalau saya salah. Tapi itu emang bisa gak sih pisang joget? Pisang epe? Bukan maksud aku perahunya itu. Iya bisa. Jadi kita bisa naik. Bisa. Bebas. Banana boat ya? Bukan bebek. Yang ada Itu yang digayung-gayung. Oh iya. Bukan yang begini. Ada Yang pinisi dia maksud, yang pinisi. Yang pinisi. Yang ada bebeknya kan? Terus orang-orang pada ada bebeknya. Bukan. Beda. Yang ada bebek. Pinisi yang kapal pinisi. Iya, itu bisa nggak sih naik bebek? Nggak bisa. Bisa. Tapi ada jadwalnya jam 4 itu kapal sudah berangkat ke Samarinda macam-macam. Jadi nggak bisa telat kan? Iya. Itu. Mai, mana rasanya pulang di Makassar syuting? Deh, senang sekali Kak. Karena bisa tinggal 1 bulan jadi menangis. Kenapa giliran saya tuh kayak berat sekali. Tadi hampir semuanya senang sih. Betul. Karena banyak aktivitinya juga semua dilakukan sama-sama toh. Ini kan Berbi sama Naura Bukara Makassar. Nura. Ada nggak yang dia tanyakan bilang Makassar itu bagaimana?
Penting ya. Begini nih kalau kosong 2 orang tuh mulai kosong. Naura. Nggak, kalau mereka tuh nggak pernah nanyain kayak Makassar tuh gimana sih, cuma kayak Nura sih paling sering. Kamu waktu reading kan, dia kayak waktu kamu kayak datengin aku terus kamu kayak ini tuh gimana ya Ca ngomong bacanya, terus dicatetin. Dia serius banget waktu belajarin logat tuh, parah. Karena susah, takut salah. Oke, Kenapa closing seperti closing kan? Kita tanya, kenapa teman-teman di Makassar atau Indonesia Timur ini atau di Indonesia ini harus nonton film Jodoh Tiga Bujang? Satu-satu dulu deh. Karena film ini film yang apa, Mai? Film ini film komedi, drama, keluarga, bukan hanya tentang cinta juga, tapi ada budayanya. Di sini kita akan melihat budaya Makassar seperti apa, kehidupan suku Bugis seperti apa, lagi dan lagi kita akan memperkenalkan ini ke seluruh Indonesia gitu. Dan saya merasa film kita suku Bugis itu punya tradisi yang begitu banyak dan cerita-cerita yang begitu emosional yang kayaknya penting untuk dibagikan, dan film ini akan bisa dinikmati oleh semua orang. Dan selain filmnya yang juga menyegarkan dan juga penuh makna, kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang Bugis seperti apa. Oke, kita panggil kes bujang-bujangnya. Bujang-bujangnya. Gabung. Nice people. Kakak Padli. Salah. Sini Bang. Di mana ini kita? Sini. Di tengah banget, Dek. Ya, duduk sini Bang. Iwan duduk, Iwan. Kau yang main. Oh, yang main sih. Firman, siapa? Untuk seluruh warga Makassar, gadis dan bujang, jangan lupa nonton film Jodoh Tiga Bujang yang akan tayang di tanggal 26 Juli 2025 di seluruh bioskop di Indonesia. Apa sih? Jangan lupa nonton.